Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yas'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat Jamaah MRJ Lingga Buana yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan ketakwaan, dan kita diperintahkan untuk terus-menerus bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Hal ini sebagaimana khatib bacakan ayat di atas. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kepada Sayyid para nabi, nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah juga dengan sempurna. Semoga salam dan salawat kita tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat utamanya, serta juga kepada keluarga beliau, juga kepada kita semua sebagai pengikut beliau di akhir zaman ini. Sidang Jumat rahimakumullah, jamaah MRJ Lingga Buana yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan nasihat untuk diri khatib sendiri dan juga insyaallah untuk para jamaah sekalian terkait dengan pemahaman, pengetahuan, kedekatan kita kepada mu'alaf dan peran pentingnya mereka dalam proses islamisasi. Hal ini saya kira karena MRJ Lingga Buana sedang berbahagia karena kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang tamu yang sangat fenomenal dan mungkin sudah mengislamkan orang ratusan, dan beliau adalah seorang mu'alaf. Beliau adalah Koh Donditan. Ya, insyaallah hari Sabtu nanti pada maghrib kita akan
sama-sama mempererat silaturahmi dengan beliau, merangkul beliau. Beliau juga memahami kita saudaranya, saling menguatkan sehingga Islam ini menjadi Islam yang satu. Kohdoditan, kalau saya search di Google, ini seorang mu'alaf yang memiliki beberapa keunikan dalam perjalanan spiritualnya. Ini sangat menarik. Bukan sekedar beliau jadi mu'alaf, tapi kemudian beliau menjadi seorang ulama, menjadi seorang pendakwah. Bukan pendakwah biasa, dia punya cara sendiri untuk berdakwah. Dan sekarang ini setiap hari ada yang beliau Islamkan. Bukan beliau datang kepada orang tersebut, tapi orang itu datang kepada beliau untuk memahami. 1 jam, 2 jam kemudian dia kemudian masuk Islam. Latar belakang beliau adalah orang Tionghoa dan beragama Kristen. Sebagai keturunan Tionghoa yang sebelumnya beragama Kristen, Kohdoditan membawa perspektif yang unik tentang hubungan antar agama. Perpindahannya ke Islam memperlihatkan bahwa pencarian spiritual bisa melewati batas-batas budaya dan keyakinan tradisional. Mungkin ini menarik ya, kita dengar kisah dari Kohdoditan pada hari Sabtu nanti. Dan proses hidayah beliau yang menginspirasi. Jadi seperti ketok pelat. Hidayah yang beliau dapatkan tidak berhenti pada beliau. Itu terus menginspirasi banyak orang lain, dan hanya dalam beberapa kata, beberapa pertemuan, kemudian orang-orang tersebut juga menjadi beragama Islam. Selain menjadi mu'alaf, Kohdoditan aktif dalam kegiatan dakwah di dunia dan berbagai pengalaman spiritual dengan masyarakat luas. Dan yang ketiga, peran aktif beliau dalam dakwah. Jadi ketika jadi mu'alaf pun, karena kesadaran yang luar biasa yang timbul dari bahasa, karena ketika dari kesesatan kembali pada jalan yang benar, menemukan ridha Allah, menemukan agama yang benar, beliau kemudian tidak ingin bahagia sendiri. Beliau juga ingin memberikan kesadaran kepada saudara-saudaranya, dan kemudian ini membuat beliau menjadi berperan aktif dalam dakwah. Kemudian beliau juga melakukan dakwahnya itu dalam bentuk pendekatan yang damai dan toleran, ya. Jadi tidak ada perdebatan sengit antara beliau dengan orang-orang yang ingin tahu dengan Islam. Itu kalau kita lihat video-videonya luar biasa ya, cara menjawab persoalan-persoalan ya. Silakan nanti bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian bisa mengajak keluarga siapapun atau orang-orang di luar agama kita yang tertarik untuk memahami ini, silakan bisa bergabung di jamaah lainnya pada hari Sabtu tanggal 12. Sidang Jumat rahimahullah, jamaah Mirjani Gabuana yang dimuliakan Allah. Sebagai pengetahuan saja bagi kita bahwa mu'alaf adalah seorang yang baru saja memeluk Islam. Ya, dalam Islam disebut mu'alaf. Setelah sebelumnya memeluk agama selain agama Islam. Proses menjadi mu'alaf adalah perjalanan spiritual seseorang yang penuh dengan tantangan, namun sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang menerima kebenaran Islam dengan tulus dan sungguh-sungguh. Mungkin buat kita lahir bukan Islam, sejak kecil, bayi, ya. Bahkan masih ada orang yang meragukan dirinya, seandainya aku tidak lahir dalam Islam, mungkin aku tidak Islam. Padahal lahir dalam keadaan Islam atau tidak, bahwa Islam ini adalah hidayah bagi kita. Jadi karena itulah ini menjadi penting dan penghargaan Allah. Kalau Allah saja sudah menghargai, tentu kita juga menjadi hamba Allah yang tergabung dalam barisan dan saf yang saling menguatkan. Ini tertera dalam Quran surat Al-An'am ayat 125 yang Fatih bacakan di awal tadi. Yang artinya adalah barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang
yang tidak beriman. Khatib bisa menyimpulkan beberapa hal, mungkin ada 4 hal ya terkait dengan mu'alaf ini ya. Contoh-contoh mu'alaf yang ada saya aktif berdakwah. Pertama, mereka ini sebagai duta dan pembawa pesan Islam. Pesan-pesan Islam melalui orang-orang Islam yang lahir dalam keadaan Islam. Mungkin banyak yang curigai, kamu kan lahir dalam Islam, pantaslah kamu bicara kebenaran tentang Islam. Tapi kalau orang yang setelah usia 20 tahun, 30 tahun menemukan Islam, dan apalagi lewat pencarian yang sangat luar biasa, maka mereka ini tentu kita harus sangat ikhlas mengatakan beliau ini adalah sebagai duta, sebagai pembawa pesan Islam yang sangat efektif buat umat yang ingin menemukan kebenaran. Dan tentu saja bahwa ini juga menjadi amalan kita dari hadis Rasulullah, dari sabda Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sampaikanlah dalam walau hanya satu ayat. Pengalaman hidup para mu'alaf sebelum memeluk Islam bisa menjadi kisah inspiratif yang mampu membuka hati orang-orang yang ingin menemukan kebenaran Islam. Kemudian yang kedua, Khatib bisa menyimpulkan bahwa mereka ini adalah menjadi penghubung dengan masyarakat non-muslim yang sangat efektif. Ya, mereka punya komunitas lama, kita susah. Kita ingin mengunjungi satu orang saja. Mungkin kita punya teman ya dulu ya, ingin mengunjungi, ingin menceritakan Islam, wah, berperan batin kita luar biasa. Nah, mereka ini memang dulu punya komunitas di sana. Ada acara-acara tahunan, ada acara-acara keluarga yang rutin yang pasti melibatkan, dan itu menjadi sarana yang luar biasa buat mereka untuk berdakwah. Dan yang ketiga menurut Khatib adalah ini juga menjadi cara kita untuk memperkuat solidaritas umat muslim ya, umat Islam. Saya kira ini anjuran yang sangat luar biasa yang juga hadis Bukhari dan Muslim. Orang mukmin dengan mukmin lain adalah satu bangunan, yang satu menguatkan yang lainnya. Dan luar biasa dicontohkan para sahabat. Dulu dia bermusuhan zaman zaman jahiliyah karena dia tidak beragama Islam. Bermusuhan luar biasa, perang ya, perang saling membunuh, dan begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu hilang semua permusuhan, dipeluk, dirangkul, diajak bersama-sama, diajak untuk mendapat juga kebahagiaan. Dan luar biasa, kalau orang itu belum memiliki istri, istrinya salah satu sahabat dilepaskan untuk kebahagiaan sahabat. Dan itulah persaudaraan yang luar biasa. Dan tentu saja buat mereka, apabila kita tidak menerimanya setelah mu'alaf, menjaga jarak, justru ini menjadi malapetaka, dan kita harus mempertanggungjawabkan kehadirat Allah SWT. Kemudian yang terakhir sebagai contoh bagaimana kuatnya iman dan ketaatan. Ya, kita lihat ada cerita-cerita orang-orang yang menjadi mu'alaf itu luar biasa. Dia menghadapi, harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan suami atau istrinya, tidak mendapatkan harta apapun. Dia harus pergi dari rumah. Sebagian memang kemudian ada juga yang kemudian diterima kembali, dirawat kembali. Tapi kebanyakan adalah kalau cerita-cerita kisah-kisah bagaimana perjalanan mereka tentang imannya. Mungkin kita sebagai orang Islam yang mendapatkan nikmat Allah ini sejak kita lahir tidak pernah kita alami yang demikian. Ujian kita lebih kepada ujian-ujian kehidupan, ujian tidak memiliki harta, ujian dalam arti adalah pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tapi belum pernah kita mengalami sebuah ujian di mana kita dipaksa oleh seseorang untuk meninggalkan keyakinan kita. Kita dipaksa untuk tidak taat kepada agama Islam. Itu orang-orang yang pernah berdiri dan tetap istiqomah di ajaran Islam, ini luar biasa imannya. Ya, seperti dulu dicontohkan sahabat Rasulullah, yaitu Bilal. Mungkin kalau kita jadi Bilal pada saat itu, kita akan mengambil serendah-rendah iman. Ya akui saja, nanti kita belok lagi. Tapi
tidak buat Bilal. Asyhadu, dia sudah mengatakan Allah itu satu, Allah itu ahad. Dia tidak bergeming sedikit pun. Walaupun pada saat itu oleh Rasulullah dibolehkan mengingkari secara lisan, tapi tetap dijalankan. Tapi tidak buat mereka yang sudah imannya sangat teguh. Sidang Jumat rahimahullah, jamaah majelis gabungan yang digunakan Allah, bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang berhijrah menuju jalannya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Barakallah fil Quranil Azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sidang Jumat rahimahullah, jamaah hadirin gabungan yang dimuliakan Allah, bahwa keberadaan seorang mu'alaf sangatlah penting dalam proses Islamisasi Islam yang terus-menerus berproses untuk menemukan keberadaannya dan memberi manfaat buat semua orang. Mereka ini sebagai duta dan pembawa pesan Islam yang sangat baik. Mereka menjadi penghubung dengan masyarakat non-muslim yang sangat efektif. Mereka memperkuat solidaritas umat Islam baik di Indonesia maupun di dunia. Dan mereka juga sebagai contoh kuatnya iman dan ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu marilah kita berusaha bersama-sama mendampingi saudara-saudara kita yang mu'alaf, menjadi tangan kanannya, menjadi tangan kirinya. Minimal kita mensupport, mendukung apa yang dilakukannya, dan kita menempatkan bahwa dia adalah saudara kita, saudara seiman, yang apapun yang bisa kita lakukan, kita melindunginya, kita mendukungnya, kita menjadi orang-orang yang satu langkah dengan perjuangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima adada maha ilmuka wa khattabi kalamuka wa sahu kitabuka warzallahu ma sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka samiul qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ampunilah dan sembuhlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, tetapkanlah hati kami untuk selalu condong pada kebenaran dan istiqomah di jalan al-haq yang telah Engkau ridhoi. Berilah kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berada di jalan Rasulullah, menjadi pembelanya, mencintainya, dan istiqomah di jalan Islam. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, di Lebanon, serta di seluruh tempat lainnya, mereka-mereka yang sedang mendapat musibah, sedang mendapat ujian darimu, sedang mendapatkan kezaliman dari musuh-musuhmu, dengan perlindungan yang paling aman.
Jadikan perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal masukkan dalam barisan mujahid. Mereka yang masih hidup jaga fisik jiwa iman mereka dengan penjagaan dan sahabat yang menggetarkan hati musuh-musuh agama. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami para mujahidin fi sabilillah atas para musuh-musuhmu. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa qimis sholata inna sholata wal fasai wal munkar wal bar la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah ya akbar.